Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat siang, selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi bagi wabarakatuh. kalian yang menonton presentasi kali ini. Saya Adi Anwar selaku moderator akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 8 mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya beri naunya ini balikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kalian yang menonton presentasi kali ini. Saya Adi Anwar selaku moderator dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, untuk yang pertama ada budaya dalam pandangan Islam. Dalam Islam dikenal dengan istilah URF. Dalam mengartikan konsep budaya dalam Islam sebagai ajaran ilahi yang diturunkan kepada manusia supaya agama tidak hidup di ruang hampa. Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam. Kebudayaan dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran agama yang tampil dalam bentuk formal dalam yang ngejala di masyarakat. Yang kedua ada zaman Islam pada masa Nabi Muhammad. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan. Keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Muhammad membagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Mekah. Ciri pokok dari periode ini adalah pembinaan dan pendidikan tauhid. Yang kedua adalah periode Madinah. Ciri pokok dari periode ini adalah pendidikan sosial dan politik. Baik, untuk materi selanjutnya. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama adalah pada masa Abu Bakar, terjadi pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab terjadi pada 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Pada saat Abu Bakar menjelang wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dan diakui oleh mayoritas umat pada masa itu. Kepemimpinan Umar bisa dikatakan kepemimpinan yang paling gemilang di antara khalifah yang termasuk pada khalifah Khulafaur Rasyidin. Karena kebijakan pada bidang militer yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ialah karena para pembangkang yang ada di dalam internal telah ditangani oleh Abu Bakar, maka pada saat kepemimpinan Umar, beliau banyak melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, terjadi pada 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Setelah Umar bin Khattab wafat, suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Dalam masa kepemimpinannya, banyak terjadi konflik huru-hara dan fitnah yang membawa kepada kematiannya. Mereka tidak puas dan kecewa disebabkan karena Utsman bin Affan telah lanjut usia. Sifatnya yang lemah lembut, kurang tegas, dan cenderung memperkerjakan orang-orang terdekatnya.
Kemudian yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi pada 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Dalam kekhalifahan beliau selalu ditandai dengan keadaan yang tidak stabil, konflik, huru-hara, dan pemberontakan yang sering bermunculan. Hal ini diakibatkan karena ada sebagian kecil yang tidak menyukai Ali yaitu dari keluarga Umayyah. Di antara peristiwa pemberontakan yang terbesar yang terjadi pada masa Ali, yang pertama adalah Perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah, Jubair, dan Abdullah bin Jubair. Peristiwa ini menyebabkan terpecah belahnya umat Islam pada 3 kelompok, yakni Syiah, Khawarij, dan Sunni. Selanjutnya. Kemudian masa Bani Umayyah terjadi pada 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah dinasti Umayyah di Suriah berjumlah 14 orang dan berasal dari 2 keluarga, yaitu 3 orang dari keluarga Harb dan 11 dari keluarga Abi al-Ash. Kekhalifahan Bani Umayyah banyak diisi dengan program-program besar, mendasar, strategis, dan banyak melahirkan golongan dan aliran dalam ajaran Islam. Pada masa Umayyah, juga terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. Kemudian dinasti Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Terima kasih. Masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Masa Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu 524 tahun dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Berikut daftar kemajuan yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pada bidang agama, terdiri dari ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Yang kedua, pada bidang umum, yang pertama ada filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, ilmu astronomis, geografi, dan sastra. Setelah kehancuran dinasti Abbasiyah, adapun dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dinasti Umayyah di Spanyol. Sejarah mencatat bahwa Islam berjaya di Eropa pada abad pertama hingga ke-7. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Jejak kebesaran Islam di Spanyol masih bisa disaksikan. Yang kedua, dinasti Fatimiyah di Mesir. Berdiri tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkependudukan di Afrika Utara dan berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dinasti Turki Utsmani di Turki. Terjadi penyerangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menyebabkan kehancuran dunia Islam, tetapi ada beberapa pilar yang masih tersisa, di antaranya kekhalifahan Turki Utsmani yang berlangsung pada 1299 Masehi sampai 1924 Masehi. Yang keempat, dinasti Safawi di Persia. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarikat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, didirikan pada waktu yang hampir sama dengan kerajaan Utsmani. Yang kelima, yaitu dinasti Moghul di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Didirikan oleh Jaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
Sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, India, dan Cina. Diprediksi pada abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, belum semua penduduk yang bersedia menganut karena masih berada dalam kekuasaan Hindu-Buddha. Mengenai kapan waktu masuknya Islam ke Indonesia, sebetulnya terdapat banyak teori yang diungkapkan oleh para ahli. Masuknya pada abad ke-7 melalui perdagangan Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India. Mereka juga datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Lalu masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-13, pendapat didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti yang kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah. Berita dari Marco Polo menemukan batu nisan kuburan Sultan Malik al-Saleh di Samudra Pasai. Juga berita datang dari Ibnu Battuta. Nah, metode penyebaran Islam di Indonesia ada beberapa cara. Yang pertama melalui perdagangan. Saluran perdagangan seluruh Islami melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Lalu selanjutnya perkawinan. Para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi, sehingga para penduduk pribumi, terutama perempuan-perempuan bangsawan, tertarik pada saudagar-saudagar. Yang selanjutnya adalah saluran tasawuf. Pelajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang disekolahkan oleh guru agama kiai-kiai. Lalu selanjutnya, saluran kesenian. Saluran Islamisasi yang paling dikenal adalah pertunjukan wayang yang dipakai Sunan Kalijaga adalah paling mahir dalam mementaskan wayang. Nah, yang terakhir adalah saluran politik. Tidak sedikit yang masuk Islam diakibatkan karena raja, artinya rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang memaparkan materinya. Semoga ilmu yang mereka berikan akan menjadi manfaat buat kita semua. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, buat teman-teman bisa langsung saja komen di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh para pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.